besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, selalu hari semakin bertambah besar anugerahmu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak Bapa, semua anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Haleluya. Bagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Oh, besar anugerahmu, terlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu.
anugerahmu semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Besar anugerahmu Tuhan, besarnya rahmat-Mu. Pujilah Tuhan selamanya, kami muliakan Engkau Tuhan. Bab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Bab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Sekali katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam ku temukan. Tiada yang dapat temukan buatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu.
Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, segala pujian bagimu, penghormatan. Oh, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, makasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, dari hari ke hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami boleh hirup udara pagi hari ini. Kami diberikan kekuatan, kami diberikan kesegaran, kami diberikan kehidupan. Kami masih diberikan kesempatan untuk duduk mendengarkan Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hidup ini Tuhan. Oh, terima kasih. Kami menguduskan seluruh kehidupan kami di hadapan oleh karena firman-Mu Tuhan. Firman-Mu lah yang menahirkan semua kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Segala kemuliaan bagi-Mu. Silakan Tuhan Engkau kembali mengajari kami, menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Mendengarkan perkataan demi perkataan dari-Mu Tuhan. Karena kami tahu perkataan-perkataan-Mu adalah jalan kami, kebenaran bagi kami dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Singkapkan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti segala perkataan-perkataan-Mu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua.
Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing? Oke. Han? Oke. Ada yang mau sharing? Nggak ada? Hah? Matian mau sharing? Baik, puji Tuhan. Mana ya? Jadi? Oke. Apa yang mereka catat, ini tinggal sedikit lagi ya, adalah pengalaman manusia dan masing-masing memiliki cara mereka sendiri dalam mencatat dan mengetahui. Dan setiap catatan pun berbeda. Jadi, jika engkau menyembah Alkitab sebagai Tuhan, engkau sangat bebal dan bodoh. Mengapa engkau tidak mencari? Bentar ya, ini. Pekerjaan Tuhan pada zaman sekarang, hanya pekerjaan Tuhan dapat menyelamatkan manusia, bukan catatan manusia. Ya, hanya pekerjaan Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia. Oke, Alkitab tidak dapat menyelamatkan manusia. Orang bisa membacanya selama ribuan tahun dan tetap tidak ada sedikit pun perubahan dalam diri mereka. Dan jika engkau menyembah Alkitab, engkau tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan Roh Kudus. Itu lihat ya. Nampaknya saudara agak riskan, tapi coba lihat kebenarankah itu? Kebenaran kan saudara? Walaupun selama ribuan tahun orang membaca Alkitab, namun justru mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan Roh Kudus. Itulah yang terjadi, saudara. Jadi mereka tidak kehilangan Alkitab, tapi mereka kehilangan Tuhan, pekerjaan Tuhan, pengenalan akan Tuhan tidak akan didapatkan oleh orang yang menyembah, mengagungkan Alkitab, menyanjung-nyanjung Alkitab. Dari yang sudah dijelaskan tadi, saudara, itu berisi catatan-catatan daripada orang-orang di masa lampau. Gitu ya. Tapi bukan berarti itu tidak ada gunanya. Ada gunanya gitu. Tapi Tuhan, pekerjaan Tuhan lebih tinggi dari itu semua. Ketika kita berbicara mengenai Tuhan, saudara, disitulah kita berbicara mengenai iman yang mencari Tuhan.
yang mencari keberadaan Tuhan, saudara. Yang mencari di mana Tuhan itu berada, gitu. Yang menyelidiki dan sampai mengetahui kebenaran, saudara. Barulah kebenaranlah yang akan memerdekakan. Saudara, nanti di bagian nggak tahu yang lain di mana, di bagian mana, karena berbeda dengan versi di handphone saya gitu ya. Nah, saudara, oh, pada waktu manusia diciptakan, saudara, mereka itu oh, belum tahu, belum bisa membedakan siapa Tuhan itu. Mereka tidak tahu keberadaan Tuhan itu, saudara. Jadi mereka hanya oh, menganggap Tuhan itu sebagai pendamping mereka gitu. Mereka belum mengenal. Makanya saudara, ketika mereka dikatakan perintah itu, saudara, jangan kamu makan gitu. Itu mereka anggap sebagai nasihat dari seorang pendamping. Kebanyakan orang, saudara, kalau mereka tinggal di pengenalan yang lalu, kalau mereka tidak tahu di zaman apa mereka sekarang, maka apa yang mereka pikirkan itulah yang akan mereka alami, saudara. Mereka terus akan berputar di situ. Tentu mereka tidak akan berani melangkah lebih jauh, saudara. Mereka hanya bisa mengkhotbahkan perkataan, tapi tidak akan menghidupi perkataan. Mereka tidak akan makan perkataan Tuhan itu, tapi mereka bisa mengkhotbahkannya dengan dalil yang sempurna. Itulah orang yang menyanjung Alkitab. Gitu ya. Dari situ saudara bisa perhatikan. Dan saudara bisa selidiki diri saudara. Apakah saudara masih menyembah Alkitab? Atau saudara sudah berani mendengarkan Tuhan zaman sekarang? Ya, saudara, kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan zaman sekarang, maka kan banyak hal, saudara, perubahan terjadi dalam diri kita, saudara. Perubahan tujuan hidup kita, gitu. Kita akan mengerti bahwa tujuan utama kita adalah untuk mengenal Tuhan. Ya. Kita akan mengesampingkan keberadaan diri kita. Kita akan mengesampingkan kelemahan-kelemahan kita. Kita akan memfokuskan untuk mendengarkan perkataan-perkataannya dengan perspektif yang baru. Bukan dengan cara yang lama lagi. Kita tidak akan berbantah dengan Tuhan. Karena kita telah menerima Tuhan itu sebagaimana adanya Tuhan. Bukan sekedar pendamping. Ketika Tuhan mulai menyatakan dirinya sebagai Tuhan kepada Adam dan Hawa, disitulah terjadi jarak yang sangat jauh, saudara, antara manusia dengan Tuhan itu. Disitulah mereka baru tahu, oh ternyata Tuhan itu adalah pencipta. Tadinya mereka belum tahu. Tadinya Adam dan Hawa tidak tahu semua bahwa dia berkuasa
atas segala sesuatu. Saudara, kalau kita tidak menerima pekerjaan yang baru dari Tuhan, kita masih terus akan mendoakan hal-hal yang kita anggap perlu. Kita akan terus meminta-minta kepada Tuhan. Lakukan ini, buat ini. Tapi begitu kita mulai diajari banyak hal, saudara, tentang keberadaan Tuhan, disitulah baru kita nggak berani lagi minta-minta kepada Dia. Disitulah kita itu mulai belajar duduk di kaki Tuhan. Gitu. Memperhatikan bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Dia. Di situ kita tidak akan bersungut-sungut. Di situ kita akan melihat hikmat di dalam segala hal yang kita hadapi. Ya, karena kan kita telah mempercayai kalau Tuhan pengatur segala sesuatu. Ya, itu cukup sederhana perkataan, tapi ketika saudara merenungkannya dan mendalaminya, saudara itu akan tertegun, saudara. Berarti kepercayaanku selama ini dangkal sekali ya tentang Tuhan. Aku hanya bilang Tuhan itu ini bisa ini gitu. Tetapi ternyata sikapku terhadap Tuhan itu masih belum tepat ya. Jadi Tuhan, hanya pekerjaan Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia. Alkitab tidak dapat menyelamatkan manusia. Orang bisa membacanya selama ribuan tahun dan tetap tidak ada sedikit pun perubahan dalam diri mereka. Dan jika engkau menyembah Alkitab, engkau tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan Roh Kudus. Kedua tahap pekerjaan Roh Kudus, kedua tahap pekerjaan Tuhan di Israel dicatat dalam Alkitab. Sehingga di antara catatan-catatan ini, semua namanya adalah nama Israel. Semua kejadiannya tentang Israel. Bahkan nama Yesus adalah nama Israel. Makanya kan kalau ini ada Yehosua, kan Yesua kan yang memimpin bangsa Israel itu masuk tanah perjanjian gitu. Jadi Yesus itu kalau di bahasa Ibrani-nya itu Yehosua gitu. Makanya Yesua Hamashiach. Itu kalau orang mau apa ya kayak pas gitu. Nanti saudara kalau mau panggil itu saudara, orang semua harus jadi Israel dulu baru bisa diselamatkan. Gitu. Makanya dengan perkataan Yesus itu tidak punya silsilah harusnya. Itu sangat apa saudara? Sangat membantu kita saudara. Jadi ketika kita mulai iya ya, betul juga ya. Padahal kan udah jelas-jelas dikatakan Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Kenapa si Matius ini menulis silsilahnya Yesus? Kalau dia anak Yusuf. Kan itu silsilah Yusuf, bukan silsilah Yesus. Saudara. Iya betul juga kan. Tak ada darahnya Yusuf di sana. Gitu. Nanti kalau tidak ada darah Yusuf, ya nggak ada darah daripada yang sebelumnya di dalam dia. Yesus anak Allah. Gitu. Nah, jadi itu yang akan membuat kita itu mengerti. Iya, ya. Tuhan Yesus. Bukan Tuhannya orang Israel. Orang Israel menolak mereka juga. Secara umumnya. Sampai sekarang.
Jika engkau terus membaca Alkitab sekarang ini, bukankah engkau sedang mematuhi kaidah, syarat-syarat maksudnya, kaidah-kaidah, aturan-aturan. Apa yang dicatat dalam Alkitab Perjanjian Baru adalah hal-hal yang terjadi di Yudea. Naskah aslinya dalam bahasa Yunani dan Ibrani. Dan sebutan yang digunakan untuk memanggil namanya dan perkataan Yesus pada masa itu semuanya termasuk bahasa manusia. Ketika dia disalibkan, Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Elo, Elo, Elo. Bukankah ini bahasa Ibrani? Hal ini semata-mata karena Yesus berinkarnasi di Yudea. Tetapi itu tidak membuktikan bahwa Tuhan adalah orang Yahudi. Pada zaman sekarang, Tuhan telah menjadi daging di Tiongkok. Jadi, semua yang dikatakan tentu saja dalam bahasa Mandarin. Namun, perkataan itu tidak dapat dibandingkan dengan bahasa Mandarin yang diterjemahkan dari Alkitab. Karena sumber perkataan ini berbeda. Yang satu berasal dari bahasa Ibrani dan dicatat oleh manusia, dan yang lainnya berasal dari perkataan langsung roh. Dari perkataan langsung roh. Bagaimana mungkin tidak ada perbedaan sama sekali? Itu ada ya, perbedaan yang sangat ini ya. Makanya kalau terus engkau membaca Alkitab dengan cara yang lama, bagaimana engkau bisa mengenal Tuhan? Jadi lihat saudara, jadi kita membahas 3 kali topik tentang Alkitab itu saudara. Apa yang diminta Tuhan dari saudara? Sebetulnya bukan diminta gitu ya. Lebih tepatnya itu, apa pandanganmu terhadap semua perkataan-perkataan ini? Menurutmu apa yang diinginkan Tuhan setelah engkau mendengarkan persekutuan ini? Belum kan ya? Jawab sendiri. Apa yang diinginkan Tuhan? Kira-kira apa yang diinginkan Tuhan? Jadi sebetulnya cara dia sekarang ini membimbing kita. Bagaimana kita tahu Tuhan itu membimbing kita dan menuntun kita? Dia itu memberikan kita kesempatan gitu, untuk mencoba memahami apa maksudnya Tuhan. Begitulah caranya dia. Dia tidak memaksa. Bagi dia waktu itu selalu ada gitu. Dia nggak terburu-buru. Walaupun kadang-kadang rasanya terburu-buru. Tapi itu bukanlah karena dia tidak punya waktu. Tapi karena apa ya? Karena kasihnya terhadap manusia itu menandakan dia sangat mengasihi kita gitu. Jadi kadang rasanya saudara, kita itu seperti diburu gitu. Ayo, perhatikan waktumu. Di satu sisi, dia punya waktu yang sangat banyak untuk menuntun kita. Kesabarannya gitu. Bayangkan, puluhan tahun kita percaya sama Tuhan. Baru dengan kita diajar pelan-pelan sekarang. Secara perlahan kita diajar, saudara. Nanti dia pertimbangkan apa yang sedang kita pikirkan. Kadang kita belum berani maju terlalu jauh. Gitu. Oke. Tapi dia ajarin kita. Dia bimbing kita. Dia kasih kita pemahaman. Coba kamu renungkan seperti itu. Jadi modelnya dari bagaimana dia mengajarkan kita tentang Alkitab ini, saudara. Modelnya itu dia seorang
pengajar yang mengajar kita dengan lembut. Sampai akhirnya nanti, saudara, semua yang menurut kita firman yang sulit untuk kita terapkan akan dengan mudah kita terapkan, saudara. Karena apa? Karena kita taat untuk mendengarkan perkataannya. Kita mau belajar dulu di kaki Tuhan. Maka Tuhan itu bukan lagi sekedar dia dari luar, tapi dia menjadi ada di dalam. Karena kan kita kasih dia kesempatan, saudara. Kita terima dia. Kan dengan saudara menerima saya, mendengarkan saya dengan baik-baik. Kan pasti ketika berbicara ini, saudara, saya itu berbicara kan terus menunggu gitu. Memperhatikan ke arah mana. Ke arah mana Tuhan itu bicara. Ya, saya tahu bisa aja masuk gagasan saya. Tapi karena rindunya saya akan kebenaran, diam-diam Tuhan yang tadinya itu seolah-olah diam, disitulah dia memberikan iman. Disitulah dia kayak apa ya, seperti Petrus itu loh, ketika dia tiba-tiba ngomong kan, Tuhan kan bilang, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tapi Bapakku yang di sorga. Apakah Petrus itu dia mendengarkan lalu bicara seperti itu? Kan tidak, kan karena Tuhan Yesus yang mengatakan seperti itu. Makanya kita juga demikian. Kita tidak melihat Tuhan. Seandainya orang yang berkata ini, saudara, pribadi yang mengatakan ini, Tuhan yang Maha Kuasa ini, dia kan manusia biasa seperti kita juga. Ketika dia mulai mengatakan, kan orang-orang juga mulai mencoba menyelidiki silsilahnya dia. Makanya ada firman yang tadi. Sebetulnya Yesus tidak punya silsilah, gitu loh. Mereka mencoba menyelidiki apa namanya, dia berasal dari mana, gitu. Jadi pada waktu Paulus mencoba ini gitu ya, karena dia itu sering di ini kan tentang masalah keasliannya sebagai orang Yahudi gitu. Dia bisa menjelaskan, wah kalau masalah keyahudian, wah saya nggak kalah dengan siapapun. Saya berasal dari ini, berasal dari ini, berasal dari ini. Disunat pada hari ke-8. Tapi semuanya itu tidak ada artinya. Yesus tidak pernah, tidak punya silsilah, saudara dia. Silsilah yang ada di Alkitab adalah silsilahnya Matius. Silsilahnya Yusuf maksudnya. Yang dibuat oleh Matius. Jadi ya. Jadi saudara, di sini saudara, kita itu bisa diajar secara perlahan. Makanya kalau kita hanya terus melihat diri kita, disitulah kita menjadi lemah. Kita nggak pernah melihat Tuhan. Apa yang sedang kita alami adalah pekerjaan Tuhan, saudara. Bukan pekerjaan saya. Saya nggak pernah memikirkan akan jadi seperti ini. Kita akan mengalami seperti ini. Tidak pernah. Sama sekali tidak. Bagaimana Tuhan mengikis segala ambisi yang ada dalam pikiran saya. Dari mana saya tahu gimana caranya dia membuang segala ambisi. Dari mana saya tahu saya punya ambisi. Sama seperti orang lain. Saya pikir saya itu sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Ternyata tidak. Kebanyakan kan orang, mereka mengatakan, wow mereka, cobalah lihat caranya mereka mengembangkan gereja mereka. Kan kadang-kadang kan nggak peduli kan. Yang penting mereka masuk ke dalam gereja saya, ya sudah, kan gitu kan.
Mereka tidak pernah mengetahui bagaimana caranya mereka keluar dari gereja itu gitu. Apakah mereka bermasalah? Bahkan ada di antara mereka yang berusaha berkata-kata manis supaya orang-orang penting di gereja A pindah ke gereja mereka. Lalu setelah mereka pindah, lalu mereka cerita kalau gereja mereka telah berkembang dengan banyaknya orang-orang dalam diri gereja mereka gitu. Kan semuanya begitu kan? Rata-rata kan begitu kan? Seperti yang terjadi. Lalu mereka bangga menjadi seorang pendeta gitu. Lalu kira-kira saudara, kalau satu saat lah katakan mereka menghadap Tuhan gitu. Kira-kira kalau mereka bilang apa ya? Mereka bisa bilang nggak sama Tuhan kalau ya aku sudah melayani engkau, lihatlah ini para jemaat-jemaat gitu kan. Bisakah dia itu kalau benar-benarlah dia itu datang kepada Tuhan. Tuhan itu kan murni, Tuhan itu kan mengetahui proses pekerjaan kita gitu. Kira-kira bisa nggak orang itu dikatakan sebagai hamba yang setia gitu? Bisa nggak? Kira-kira Tuhan terima nggak pekerjaan mereka? Mereka yang berusaha menina-bobokkan jemaatnya gitu. Supaya mereka tidak keluar dari gereja mereka gitu. Mereka buat acara-acara mungkin yang supaya jemaat itu tidak pergi gitu. Ya kan? Banyaknya begitu kan? Tapi ketika kita mulai mengenal Tuhan, saudara, seperti sekarang ini, saudara, oh, kita tidak akan mengurangi lagi, saudara. Sudah, kalau memang memang dia nggak ditempatkan di sini gitu, ya sudah gitu. Kan Tuhan sendiri kan yang akan menjaring orang-orang yang lapar dan haus yang mau diajar oleh dia. Iya kan? Masa dia yang menjaring kok. Bagian kita cuma apa, saudara? Bagian saya cuma apa? Bagian saya haus dan lapar akan dia. Ketika saya menerangkan kepada saudara kata demi kata gitu. Tadinya kan saya ragu kan. Saya bergumul di hadapan Tuhan. Apalagi ketika misalnya harus menyatakan kebenaran gitu. Ya kan? Kan orang kan tersinggung kan. Orang yang merasa tahu firman Tuhan, mengenal Tuhan. Oh, saya juga bisa mendengar suara Tuhan kok. Dia siapa? Negor saya gitu kan. Ya kan? Kan sepertinya kan pada waktu itu kan saya itu sombong kan. Saya kan bergumul sama Tuhan gitu. Saya kan sampai bilang sama Tuhan, Tuhan kalau kayak gini terus habislah semua. Jangan marah-marah lah Tuhan kali ini. Oh itu tiap pagi kayak gitu terus. Apalagi kalau sudah larut malam gitu ya tidur gitu ya. Mau tidur. Apalagi waktu dulu mau masih awal-awal itu sudah tegang sekali ya. Tegang maksudnya itu besok bisa bangun enggak ya? Gitu. Karena nggak pernah seperti itu kita gitu. Kadang-kadang saya tidur di atas gitu ya. Iya, seringnya itu nggak tidur gitu. Karena merenungkan gimana ya besok gitu. Saya mau sampaikan apa ya? Saya mau sampaikan apa besok gitu. Apalagi kan pada waktu itu kan kita belum ada yang kita baca seperti ini, saudara. Itu boleh saya katakan setiap hari ada saja gitu. Tapi saya belum sadar, kita kan belum sadar waktu itu. Apakah cara saya menyampaikan firman Tuhan? Karena kan yang masih kita bahas kan Alkitab pada waktu itu kan. Terus kita tunggu.
Memang ada banyak hal-hal yang baru lah gitu. Tapi kan di situ kan saya belum mengetahui. Karena kita belum mengetahui apakah itu gagasan saya. Tapi kan teruskan Tuhan menuntun kan. Tuhan mengizinkan pikiran-pikiran saya. Karena kan ya mana saya tahu lah gitu. Manalah saya bisa membedakan. Apakah yang saya ucapkan itu dari pemikiran saya yang lama. Saya belum tahu juga kalau itu pikiran lama. Kan belum tahu. Nggak ada yang kita buat sebagai perbandingan gitu loh. Nah, namun ketika ada perbandingan dari firman Tuhan ini, saudara. Firman Tuhan ini pun tidak memaksa kita. Lihatlah, saudara. Lihat cara cara kalau saya bilang cara saya mengajar lah. Gitu. Kan secara perlahan kan saya itu ditundukkan sehingga cara mengajar saya pun kayak ya mirip dengan apa cara dari firman Tuhan ini saudara mengajar kita. Gitu. Mulai ke arah situ. Gitu. Yang tadinya saya bergumul supaya uh, saya takut gitu ya. Apakah ini dari pikiran saya atau dari Tuhan gitu kan. Kan itu kan akan bisa membuat saya itu berhenti, saudara. Tapi lihatlah, ketika dia mengatakan jangan takut, akulah perisai bangkalah. Maksudnya, oh iya ya Tuhan, saya ikutin terus saudara cara. Terus cara perlahan. Sampai-sampai saudara, saya boleh merasakan bahwa saya sudah sangat sederhana sekali saudara menyampaikan firman-Nya. Sampai saya merasakan saudara itu bisa memahaminya. Karena itu adalah tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan bukan supaya Tuhan itu mengatakan hal-hal yang tinggi, bahasa-bahasa yang tinggi. Karena tingkat pengetahuan kita secara lahiriah berbeda satu dengan yang lain. Apalagi kalau sudah berkumpul dengan anak-anak gitu, saudara. Bagaimana? Bagaimana kita boleh mengalami kalau Tuhan itu sendiri yang mengajari kita? Dari mana? Coba lihat ya. Dari ketika kita membahas tentang penghakiman, gitu kan. Ya menghakimi, coba lihat. Bagaimana atmosfernya pada waktu itu dibandingkan dengan sekarang. Jadi kan lebih tenang sekarang kan. Seolah-olah kita sedang tidak dihakimi. Kan gitu kan. Tapi pada waktu kemarin kita membahas itu, wah. Apalagi kalau di wall saya itu sudah muncul kesaksian-kesaksian. Di YouTube itu kesaksian-kesaksian pengalaman mereka dalam menginjil segala macam. Coba lihat awal-awal itu saudara. Penderitaan yang mereka alami. Sampai mereka sudah mau mati pun gitu. Seolah sia-sia. Mereka sudah menyampaikan Injil. Wah, itu kan mewarnai atmosfer kita pada waktu itu sedang. Ya kan? Tapi sekarang ketika kita belajar topik yang lain, coba lihat. Sepertinya nggak ada semua itu lagi kan? Apakah kita sudah selesai dihakimi? Tentu tidak kan? Tentu belum kan? Atau apakah cara penghakimannya itu sebetulnya tidak seperti yang kita pikirkan? Nah, itu satu bahan perenungan. Karena kan dikatakan kita dihakimi dengan perkataan. Gitu loh, dengan firman sebetulnya. Jadi, bukankah ketika kita membahas tentang Alkitab ini, bukankah pengertian kita yang lama sedang dihakimi? Bukankah kita ini akan dengan perkataan-perkataan yang dari 3 topik, 3 bab itu, saudara. 3 bab sebelumnya yang kita bahas. Bukankah perkataan-perkataan itu sedang ini menggoncang kita gitu. Walaupun dengan lembut gitu kan, tapi rasanya
Tadi goncang. Rasanya kita itu kayak nggak ada punya pilihan lain gitu. Selain mendengarkan perkataan-perkataan ini. Bukankah begitu? Kadang-kadang saya menasehati misalnya. Orang-orang yang enggak, apa ya, masih gimana ya? Tidak bisa mengutamakan. Ya kadang saya tegur di situ gitu kan. Ya saya ungkapkan saja perasaan saya gitu. Kalau saudara mendengarkan saya, bukankah berarti saudara sedang mendengarkan Tuhan? Bukankah benar yang saya katakan? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena itu kan firman Tuhan. Kalau benar hati kita ada di Tuhan. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, apakah artinya? Bukankah artinya kita, apa ya, menggantungkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita berkata Tuhan itu pencipta kita, kenapa kita masih takut menghadapi apapun? Oh ternyata walaupun kita sudah berulang kali mendengarkan itu, pada kenyataannya kita masih takut. Dia kemarin mendaftar si Esther itu. Pak Tian sudah dengarkan kabar-kabar di lingkungannya gitu. Sudah lama ternyata kayak gitu. Oh saya nggak tahu. Sudah sempat udahlah capek menghadapi ini gitu. Saya juga ya di tempat saya nggak pernah ada sulit kayak gitu mendaftar. Aman-aman aja gitu. Lancar semua. Brian. Dari Kesia. Ika Joen. Brian. Gitu. Aman gitu. Kayak begitu kemarin. Si Tian juga aman gitu. Tapi setelah mentok di situ, wah, ternyata di lingkungan itu, wah, sudah harus gimana untuk masukkan ke negeri aja gitu. Ketika saya bilang, sudahlah, coba datang aja ke sana, sampaikan. Wow, mereka terus kejar sudah. Iya, bahkan sampai yang terakhir itu ya, saya sudah coba dikasih passwordnya gitu sampai mereka buatkan sebetulnya akunnya. Jadi sebetulnya akunnya mereka yang buat. Jadi dikasih password gitu. Passwordnya mereka yang buat. Jadi kirim lah itu kan ketika saya masuk. Nah, saya itu masuk pakai saya copy karena sulit sekali menemukan tanda pagar di laptop saya kan. Di mana tanda pagar? Karena passwordnya itu ada tanda pagar gitu. Jadi saya copy aja yang dikirim itu. Saya copy paste gitu. Jadi nggak bisa masuk. Saya screenshot lagi. Saya suruh Tian karena oh, maminya udah tidur gitu kan. Udah kasih aja handphonenya sama Tian. Gitu. Saya kasih kirim ini Tian. Gitu. Itu responnya cepat sekali terus gitu. Dan tadinya kita pikir ada permainan apa gitu kan. Karena memang begitu di lapangan gitu loh. Harus demo-demo gitu sampai bawa anggota dewan gitu. Dari dulu kayak gitu katanya. Jadi ketika saya bilang nggak bisa juga, memang nggak bisa kan. Saya kasih itunya. Segera hubungi dinas di Tudiran situ. Sampai mereka sendiri masuk. Lihat ini ya, saya masuk katanya. Di screenshot lagi sama dia. Seorang SMP 40 itu. Dan lucunya memang benar seperti yang dikatakan. Langsung diproses gitu. Dan setelah saya buat, sudah lancar semua. Saya akhirnya, saya langsung ingat, oh jangan-jangan nggak bisa di copy paste. Pasti ada dua kayak gitu. Saya ketik sendiri. Barulah saya temukan tanda laptop saya, saudara. Biasanya kan itu kan harus kita cari keyboard dulu gitu kan. Saya benar-benar nggak ketemu tanda hashtag di keyboard laptop saya.
Baru ketika saya ketik, barulah bisa masuk. Apa maksudnya, saudara? Saudara, ketika kita itu tinggal di dalam dia, gitu ya, ada banyak hal gitu yang rasanya gitu, kok hidup kita jadi lebih mudah. Ya? Iya, disitulah kita melihat pemeliharaan Tuhan, saudara. Kok orang lain loh sampai mereka bayar loh, saudara. Iya, ketika kita menenangkan hati kita, ketika kita mulai mempercayai, kan waktu itu sudah siap, sudahlah. Saya bilang kemarin, kalau memang sudah nggak bisa masuk itu ya, ya sudah, masukkan aja di swasta. Tapi di hati saya itu entah kenapa, saudara. Tuhan sedang menuntun kita itu, saudara. Membawa anak-anak kita itu, saudara. Mengutus anak-anak kita. Hari ini, saudara. Anak saya itu harus hari ini ngambil rapor. Tidak sama, harusnya kemarin, saudara. Brian. Dan anak saya itu harus ambil rapot bersamaan dengan orang-orang yang anak-anak yang dianggap tidak berkelakuan baik, saudara. Iya, saudara. Jadi dia jadi, waduh. Karena mungkin kan pikir dia kan dia tidak, dia baik-baik saja gitu. Tetapi ternyata sikap itu dianggap melecehkan guru. Pernahkah seperti itu gitu kan. Wah dia sudah gimana, mungkin udah gelisah gitu. Saya di dalam hatiku, itu baik berarti. Supaya dengan keadaan ini, dia boleh berhati-hati. Ya, tak ada sedikit, tak ada gini loh. Segala sesuatu yang kita alami tidak ada yang secara kebetulan. Ya, jalani saja. Buat segala keadaan, hadirkan Tuhan di sana. Ya, dalam segala keadaan. Kita nggak perlu maksa-maksa Tuhan gitu. Berdoa Tuhan gitu. Nggak perlu kita maksa-maksa. Tuhan itu dengan senang hati melakukan. Nah, gitu. Itu baru keren bro. Karena Tuhan pun tidak akan maksa kita. Sifat Tuhan nggak maksa-maksa kita. Dia tidak pernah memaksa kita. Kalau dia berkati kita, lalu kita mesti mengucap syukur sama dia. Enggak pernah dipaksa. Dia itu seperti orang tua yang memang sudah dari hatinya yang paling dalam menyatakan atau menolong anak-anaknya. Iya, Tuhan seperti itu. Kan kita kan nggak perlu berterima kasih kepada orang tua kita kan. Oh, setiap pagi. Terima kasih Pak, Bapak sudah kasih kami makan. Kayak gitu kan. Apa nggak ada nggak? Apakah kita tempeleng anak kita kalau kita ngomong kayak gitu? Kalau dia ngomong kayak gitu sama kita. Oh, terima kasih Bapak sama Ibu. Ya, Mama sudah masak untuk kamu. Terima kasih, Mak. Gitu. Ada kayak gitu. Tapi kan kita kan akan dianggap kurang aja kalau kita tidak menghargai kasih orang tua kita kan. Betul nggak? Jadi Tuhan itu kesenangannya lah memberkati kita. Gitu. Gitu ya. Kesenangannya gitu. Jadi kalau kita melihat kayak kita itu rasanya nggak diberkati gitu. Selalu aja gitu. Iya, tenang aja. Gitu. Rasanya kan kayak kita mikirin hidup kita ini sendiri kan. Iya lah saudara. Kalau kita mikirin semua, kita mikirin saudara. Nanti gimana lah? Nanti gimana?
Sering begitu. Ayo belajar ya. Gitu. Belajar tenangkan hatimu. Gitu. Apapun yang sulit sudah engkau lewati. Gitu. Jangan takut. Lembah bayang maut sekalipun engkau akan lewati. Ya kan? Ya waktu Om Twin di Nabire awal-awal itu. Aduh gimana gitu. Saya juga di sini. Aduh 3 bulan lewat nggak ya? Apalagi kalau dikatakan berlaku jam malam gitu kan. Aduh, gimana gitu. Itu kan sudah kayak lembah bayang-bayang maut kan. Tapi begitu mulai menjadi tenang di hadapan Tuhan. Lihat, lihatlah secara perlahan. Apa yang kita anggap menakutkan. Kita akan berjalan dari tengah-tengah bayang-bayang maut itu sekalipun. Saudara. Yang kan harus belanja pagi-pagi. Mungkin masih teringat mereka belanja pagi-pagi jam 3. Nanti lewat orang yang apa, ada orang-orang mabuk gitu ya. Orang tuh bilang, ciper juga saya katanya gitu. Iya memang betul. Tapi kalau diingat-ingat, ih ini juga ya. Gitu. Bisa juga lewat ya gitu ya. Ya, itu kemarin saya kayak yang Esther itu saudara ya. Saya aja kan saya terus gitu. Bayangkan sampai saya itu latihan kan masuk malam gitu kan. Saya itu sering ke toilet gitu kan. Ini nggak sengaja lihat udah jam berapa gitu. Ih, kok saya lihat latihan ada WA gitu kan. Ya iyalah dia masuk malam dia bebas WA. Jadi jam 3 kurang itu saya masih balas WA-nya. Saya balasnya itu senyum gitu. Ketawa gitu. Saya jadi ketawa gitu. Karena karena jadinya kan kayak kayak rasanya saya terganggu sekali gitu. Enggak lah, enggak terganggu saya. Karena udah terbiasa kayak gitu kan. Jadi malam ada yang udah jam berapa dia WA gitu kan, yang saya kayak kemarin itu ternyata kemarin sore itu sempat katanya jantungnya berhenti gitu terus hidup lagi. Saya pikir karena dia WA-nya itu sudah malam gitu kan. Saya pikir akan eh saya akan kalau bisa kita doakan di sana Pak, saya akan jemput. Saya pikir malam itu juga mau jemput gitu kan. Nah, tadi malam ibu dibawa ke rumah sakit juga gitu kan. Aduh gimana gitu kan. Saya juga ini kan. Kalau di sini setengah 12 ya. Ya. Jadi setengah 12 di Nabire jam berapa gitu. Gimana? Setengah 2 kan. Saya telepon aja gitu. Istri saya bilang, wah udah tidur gimana? Udah tidur jam berapa di sana? Telepon aja coba gitu. Saya coba aja telepon. Langsung tidak berapa lama diangkat. Itu masih kan ngantuk-ngantuk gitu. Tahu nggak? Maksudnya apa? Kayak ada loh yang bangunkan kita. Nah, gitu loh maksudnya. Itu dalam hati saya gitu. Saya yakin gitu. Pasti Autuin punya insting. Iya, maksudnya tuh saya yakin aja gitu. Coba lihat itu saudara. Cara kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Iya, kesenangannya menolong kita. Nggak perlu kita bilang, oh Tuhan, kirimkanlah malaikatmu untuk membangunkan Autuin misalnya gitu kan. Nggak perlu saudara. Kesenangan dia melakukannya. Dan itu normal gitu. Iya. Wah, setiap pagi sudah kalau misalnya kalau kayak tadi pagi udah jam berapa kan tidur semalam masih cari-cari urut-urutan lagi gitu kan apa yang alat ada dikasih si Henny gitu di mana tempatnya gitu karena istri saya kadang suka harus di urut di belakangnya gitu ya gitu, supaya agak lega gitu cari itu lagi
Sampai jam berapa tidur gitu kan? Di pagi. Pas itu ke toilet itu jam berapa ini? Jangan-jangan sudah jam 4 ini. Duh, padahal masih ngantuk sekali. Masih setengah 3, saudara. Wah, gitu. Terus sudah sampai jam itu. Kadang-kadang alarm nggak bunyi, saudara. Nggak bunyi atau memang nggak dengar loh, saudara. Jadi kalau kalau tadi malam itu bisa dengar di jam-jam sudah ngantuk sekali. Kalau bukan tuh, itu dalam hati saya begitu. Kejadiannya kayak gitu, kayak Esther itu. Itu saudara, benar-benar itu. Ternyata bisa sampai mereka itu sampai kayak ngejar terus gitu loh. Jadi durasinya untuk mengerjakan jawabannya itu cepat sekali. Bahkan mereka kejar kita. Saya pikir masih lama gitu kan. Karena saya lihat di YouTube itu yang kejadian sama kayak di Bengkong kayak gitu. Itu ya 1 hari lah katanya. Nggak dijelaskan di situ. Prosesnya sudah selesai gitu. Enggak. Itu baru kasus yang 6 hari pada waktu pembukaan. Jadi ada nick ganda gitu. Sudah dipakai nicknya kan itu masalah. Tapi lihat saudara, kesenangan Tuhan saudara menolong kita. Kesenangan Tuhan mengajar kita. Saudara. Jadi coba lihat saudara. Dia itu ingin memperkenalkan dirinya. Tapi bukan supaya kita itu, ketika kita kenal, kita jadi takut sama dia. Bukan. Bukan. Bayangkan kita ini ciptaan loh. Kita ini dari yang tidak ada menjadi ada. Dia itu tuh, dia bisa musnahkan bumi ini, dia bisa hancurkan semuanya. Dia bisa semua tinggal kembali sendiri. Kembalilah semua kita awal riset, awal semua bisa loh. Itu Tuhan. Kalau mau jengkel sama kita dengan segala kelemahan kita gitu ya. Mungkin sudah sejak lama saudara Tuhan itu jengkel sama kita. Coba ingat bagaimana perjalanan hidup saudara sampai dengan sekarang. Coba lihat dari awal. Sebelum saudara kenal Tuhan. Coba lihat tabiat saudara. Coba lihat. Coba ingat-ingat lah gitu. Betapa menjengkelkannya kita di hadapan Tuhan. Kalau saya katakan kita itu terutama saya. Dan harus seperti itu cara kita itu memandang diri kita. Ini loh kita gitu. Jangan menganggap diri kita itu baik. Kalau kita mengatakan diri kita baik, kita membuat Tuhan itu pendusta. Karena dia mengatakan semua manusia sudah rusak. Berarti kita sedang tidak tidak mengakui bahwa itu kebenaran. Tapi bukan berarti membabi buta. Lihatlah dirimu. Makanya sebelum saya mengatakan kepada saudara, saya lihat dulu diri saya. Disitulah saudara, secara perlahan hati kita ini mulai didapatkan kembali oleh Tuhan. Di situ saudara. Sebetulnya kita ini milik dia, kita ini berasal dari dia, kita ini punya dia gitu loh. Tadinya Adam itu punya dia. Bayangkan berapa lama dia tunggu sampai ke kita, saudara. Berapa lama dia tunggu? 6.000 tahun sampai dapat ke kita. Itu pun apakah dia sudah benar-benar mendapatkan kita? Belum. Kan kita tahu kan diri kita kan? Belum kan? Apa kita sudah bilang-bilang, oh Tuhan sudah mendapatkan kita? Bukankah kita masih punya ekspektasi kita sendiri, pengharapan-pengharapan kita sendiri, gagasan-gagasan kita, tujuan-tujuan kita? Bukankah begitu? Bukankah ini masih pikir ke Australia gitu kan? Betul nggak? Masih pikirkan, masih berusaha menjaga gimana? Itu kan gagasan kita. Kita biarkan. Ketika rasanya jalannya belum terbuka, tapi diam-diam itu masih tersimpan di sini. Kira-kira kalau kayak gitu, benar nggak kita itu percaya sama Tuhan? Benar nggak kita itu yakin kalau Tuhan mengatur hidup kita?
Ketika kita sakit, ya kan kita sakit A, sakit B, sakit C, sakit D. Bukankah kita itu ketika kita rasanya saudara, kita itu tidak punya uang untuk berobat misalnya. Tentu kita pikir, wah enak ya kalau kita ada asuransinya segala macam. Bukankah itu kita masih ingin mempertahankan nyawa kita? Kan langsung kan terpikir, apalagi sekarang saudara. Mahal sekali saudara berobat. Ketika diperhadapkan kemarin saudara. Bayangkan tidak ada sebetulnya hasilnya, bahkan obatnya itu sepertinya nggak ada gunanya. Kali gini, oh gini gini gini, nggak ada sampai 5 menit. Kan itu yang Ika bilang gitu. Uang dokternya saja 140.000 gitu. Iya kan? Obatnya katanya ini, oh sudah sekian. Sebelumnya juga kayak gitu. Iya kan? Lalu kita berpikir, wah gimana ini? Nggak tahu kan gimana caranya. Mau doakan gimana? Sudah didoakan juga, nggak terjadi apa-apa. Mulai diajak. Gitu kan, saudara, bisa lolos. Ketika anak saya kan bilang kan, Tuhan bilang, ketika dia berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang, kamu nggak apa-apa kok. Coba, kira-kira menurut saudara, bukankah Tuhan itu, mana lagi nih, saya belum stop share ya. Ketika semua cerita itu terbongkar kan, bagaimana Join pernah mengalami kayak gitu. Dan dia berdoa, dia bersujud kepada Tuhan. Gitu. Coba sekarang dia. Berarti kan tidak melulu doa itu untuk kalau kita sakit langsung kita berdoa untuk sembuh kan? Tidak kan? Coba lihat itu. Dan kalau kita begitu kita keadaan kita kayak gitu, langsung kita minta kesembuhan. Bukankah berarti kita sedang paksa Tuhan? Ketika kita lagi dalam kesusahan, ketika yang kita pikirkan bagaimana caranya keluar dari masalah kita itu. Kan itu yang membuat kita itu kan mengambil langkah kita sendiri kan. Buat inilah, buat itulah. Jualan inilah, jualan itulah. Ya kan? Wah jualan, wah lagu sebentar. Hanya bisa di sekolah. Gitu kan. Sekolah libur, piye. Tapi ketika berhenti, ketika tenang ya sudah. Takkan Tuhan buka. Yang tadinya sudah harus bangun pagi-pagi belanja segala macam gitu kan. Itu pun hasilnya berapa. Ini bisa tiba-tiba bisa jadi wasitnya apa kemarin Om Twin wasitnya lomba bernyanyi. Cobalah bayangin gimana suara Om Twin. Kalau Tante Ineke mungkin oke lah. Ada berkatnya pula katanya. Coba sampai sampai bisa bayangin. Sampai bisa. Nggak ada lagi yang lain katanya. Waduh, sebegitu banyak orang nggak ada yang lain. Ya kalau mungkin sama Mama kayak mungkin jadi wasit, oh bisa lah gitu. Ini Om Twin. Ya jadi juri lah sama. Juri lah sama lah. Nah, juri gitu. Ada juga berkatnya. Anaknya yang tadinya udahlah nggak usah inilah nggak mau karena sudah nari gitu kan. Suruh pokoknya harus ikut memeriahkan gitu. Tambah nyanyi. Juara. Lumayan juga. Ada juga dapat berkatnya dari situ. Coba bayangkan dengan sekuat tenaga menggoreng udah kalau menggoreng masih ini saudara bangun pagi-pagi beli bahannya itu loh. Kami ingat dulu saudara kami cari cari itu pisang dulu
ketika mau bikin goreng pisang, apa namanya, bukan goreng pisang, keripik pisang, saudara. Bayangin kami sampai lihat-lihat untuk mencari yang murah, sampai cari ke Nongsa, bayar. Ya kan? Tapi saudara, ketika kalau melihat sekarang gitu ya, bisa loh saudara. Dari mana aja saudara. Bisa-bisa itu saya itu saudara. Bisa-bisa aja. Banyak tuh dianggapnya saudara saya itu bisa semua saudara. Bayangin. Sampai pokoknya karena gitu kan saya disuruh apa namanya pasang keramik, bayangin coba. Gimana ceritanya gitu. Saya nggak bisa loh tuh buat bangunan itu. Karena itu saya gitu. Tapi itu dipakai Tuhan untuk memberkati saya gitu. Iya, ketika rasanya sudah dari mana semua kebutuhan ini gitu. Kan nggak bisa kerja gitu loh. Tapi tahu nggak, dengan cara itu saya bisa sharing dengan itu saya cerita gitu kan. Dia juga bisa cerita karena dia nggak punya kawan gitu kan. Hanya dengan ngomong seperti itu, dia bisa ketawa. Dia yang sudah nggak bisa ngelihat gitu loh. Coba lihat cara kerja tuh. Ajaib dan membuat kita terkagum-kagum. Hebat Tuhan itu. Saudara, kita itu kan cuman rasanya kan kita cuman belajar kan. Tapi lihat saudara, dari kita itu bisa tenang mendengarkan. Tuhan tidak mengharapkan gitu loh. Aku jelaskan kayak gini, panjang lebar dijelaskan sama Tuhan. Lalu kita mengerti gitu. Bukan. Jauh dari situ saudara. Cara dia itu untuk kita itu bisa mengenal dia. Tidak seperti yang kita tahu. Jadi waktu kita tenang seperti ini, tahu nggak saudara? Apa hasilnya? Dalam kehidupan saudara akan saudara mengalami ketenangan. Jalan terbuka aja. Tapi jangan punya ekspektasi ya. Mau jalan terbuka gitu. Jangan. Tenang aja gitu. Ketika kita duduk dengan tenang di hadapan Tuhan. Lihat segala sesuatu. Dia dengan senang hati menolong kita. Memelihara kita. Memberkati kita. Bahkan berlimpah. Puji Tuhan saudara. Sudah lewat saudara ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat perkataan-perkataanmu yang menuntun dan membuka segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Berkati semua.